Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dupin Altum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise. Jumat 28 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk bertobat dan berubah menjadi berkat bagi orang lain. Pada hari yang khusus ini, peringatan Santo Agustinus, kami belajar dari dia bagaimana beralih dari hidup yang jahat menuju pada kesucian. Kami mohon kepadamu, curailah kami Roh Kudus-Mu sehingga firman yang akan kami dengar mampu menjadi panutan, pedoman dalam hidup kami menuju kepadamu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salibmu Tuhan meringankan salibku. Para sahabat sekalian, pada hari ini gereja memperingati Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Bacaan Injil yang kita dengar mengisahkan tentang garis-garis bodoh dan bijaksana. Tapi hari ini saya sedikit mengulas, tidak fokus pada bacaan Injil, tapi bacaan yang pertama dalam hubungan dengan Santo Agustinus. Karena dalam bacaan yang pertama, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul berbicara tentang kebodohan salib. Akhir-akhir ini kita mendengarkan bagaimana salib menjadi bahan perbincangan
kita semua. Di satu pihak ada orang yang sangat alergi, bahkan takut terhadap sesuatu yang berbentuk salib. Dan yang terakhir adalah ketika logo 17 Agustus, peringatan kemerdekaan, lalu diidentikan dengan salib. Apa yang terjadi saat ini justru sudah terjadi berabad-abad yang lalu, di mana Rasul Paulus juga berbicara tentang kebodohan salib. Bagi orang Yunani dan Yahudi, salib adalah kebodohan karena dia menjadi tempat digantungnya para penjahat. Tapi bagi orang Kristen, bagi kita sekalian, salib Kristus adalah lambang kemenangan. In hoc signo vinces. Kaisar Konstantin. Dengan tanda ini kamu akan menang. Karena itu hari ini kita diingatkan bahwa salib Tuhan adalah kekuatan bagi kita orang yang percaya. Karena di sana kita akan belajar tentang apa artinya sebuah pengorbanan. Santo Agustinus yang kita rayakan pestanya hari ini juga menjadi salib berat bagi ibunya Santa Monica yang kemarin harinya kita rayakan. Tapi justru doa-doa Santa Monica mengubah Agustinus menjadi seorang pujangga dan uskup di dalam gereja. Karena itu, hari ini ketika beban kita terasa berat di pundak, ketika ada banyak masalah yang kita alami dalam hidup, maka pandanglah salib seperti Scott Hahn. Dalam penderitaannya dia mengerjakan tesisnya, lalu tidak ada harapan lagi baginya dan dia berlari, duduk menangis di bawah salib yang besar. Dan ketika dia menengadah kepada dia yang tergantung di salib, dia lalu menyadari bahwa Yesus lebih menderita daripada dia. Karena itu hari ini kita membawa semua derita kita, semua salib kita, dengan sebuah keyakinan bahwa salib Kristus akan meringankan salib kita. Bahwa Kristus yang tergantung di salib telah mati untuk saudara dan saya, bukan agar kita mati, tapi agar kita hidup dan kita saling menghidupi. Semangat pertobatan Agustinus kiranya menjadi semangat juga dari kita semua. Belajar beralih dari kegelapan menuju pada terang, dari dosa menuju pada kekudusan. Anda pasti bisa melakukannya. Jangan pernah takut, karena Tuhan besertamu selalu. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.